Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ya anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran matematika ya. Kita masuk ke tahap pasca PTS gitu ya. Masuk ke bab 3 tentang fungsi kuadrat. Nah, kemarin kan kalian bab 2 belajar persamaan kuadrat. Nah, sekarang bab ketiga kita belajar fungsi kuadrat. Nah, apa bedanya Pak persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat? Nah, nanti akan dijelaskan ya di bagian pertama ini kita akan membahas tentang definisi fungsi kuadrat, menentukan nilai fungsi kuadrat. Nah, kalau di buku kan itu satu paket ya, persamaan dan fungsi kuadrat itu jadinya bab 2. Nah, karena materinya terlalu banyak, jadi sama Bapak dipisah. Jadi yang fungsi kuadrat itu masuknya bab 3 begitu. Oke. Nah, ini seperti biasa itu ada tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran di part yang pertama ini. Pertama, siswa dapat memahami definisi fungsi kuadrat. Jadi kalau kalian definisi itu artinya pengertian ya. Yang kedua, siswa dapat membedakan fungsi kuadrat dan yang bukan fungsi kuadrat. Yang ketiga, siswa dapat menghitung nilai fungsi kuadrat. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ini. Nah, kemudian apa manfaat belajar fungsi kuadrat? Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, pertama nanti pengurutan peringkat atau prestasi. Ya, jadi itu nanti pakai formula atau ya fungsi itu sama dengan formula. Ya, fungsi itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu namanya formula, ya, atau function. Nah, untuk mengurutkan peringkat atau prestasi. Kemudian menghitung banyak dari benda, karena ada satu pola tertentu menghitung benda dengan menggunakan rumus fungsi kuadrat. Kemudian menghitung banyak usia dan menghitung jarak. Nah, itu nanti manfaat belajar fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat atau tidak ada yang tidak berguna dalam pembelajaran matematika ini ya. Selalu ada kaitannya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kode atau nomor telepon. Itu ada nanti pakai fungsi kuadrat ya, pengkodean atau nomor telepon. Nah, ini digunakannya kapan? Itu nanti akan bermanfaat ketika kalian nanti di SMA atau tingkat yang lebih tinggi lagi kuliah gitu ya. Belajar jurusan teknik nanti pakai fungsi kuadrat. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasi manfaat belajar fungsi kuadrat. Ini ada seorang pemain apa ini? Hah? Pemain apa ini? Rugby ya. Nah, ini kan melempar bola. Lempar bola ke temannya, ini membentuk kurva. Nah, ini membentuk kurva. Namanya ini kurva. Kurva parabola. Nah, ini disebutnya kurva parabola ya. Jadi nanti kita bisa menghitung lintasan yang dilalui oleh bola tersebut gitu. Termasuk ini puncaknya berapa? Ini kan puncaknya ada di sini ya. Si bola itu ketika dia lempar, puncaknya di sini. Nah, jadi kita menghitung puncak bola itu berapa. Atau seorang pemain basket. Nah, jadi dia pakai insting itu fungsi kuadrat supaya masuk ke dalam ringnya kan gitu. Kenapa? Lupa, sorry. Nah, kemudian ini jembatan. Nah, ada yang seorang insinyur atau arsitek membuat jembatan seperti ini, seperti kurva. Ini pakai konsep fungsi kuadrat ini, pembuatan jembatan ini. Ya. Ini lalu apa hubungannya dengan Tom and Jerry? Tom and Jerry juga belajar fungsi kuadrat. Ya, ini kalau jelas untuk apa sih menjatuhkan benda supaya terkena si jarinya gitu. Nah, dia belajar konsep fungsi kuadrat. Ya. Nah, itu manfaat belajar fungsi kuadrat. Oke, kita masuk ke materinya ya, definisi atau pengertian. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi f. Nah, jadi disimbolkan dengan huruf f. F itu kepanjangan dari fungsi. Pak, kalau oleh huruf lain bisa nggak? Bisa.
oleh huruf A, B, C, dan sebagainya. Tapi kita lebih ke ya supaya ini aja ya, supaya mudah menuliskannya, mudah menghafalkannya fungsi F. Dengan pangkat tertinggi dari X adalah 2. Nah, di sini kan ada istilah kuadrat. Kuadrat itu artinya pangkat 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabel X-nya adalah 2. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat Fx. Nah, ini dibacanya Fx. F dalam kurung X. Sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, itu bentuk umumnya sama dengan persamaan kuadrat. Ya. Kalau persamaan kuadrat itu kan sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kalau fungsi kuadrat itu ada tambahan Fx-nya. Tadi dijelaskan F itu apa? F itu kepanjangan dari fungsi. Dalam kurung X. Pak, X itu apa? Variabel intinya. Atau disebutnya domain. Nah, kita ingat lagi istilah domain dan range. Waktu kelas 8 ada domain dan ada range. Ya, range, ya lupa lagi. Domain itu daerah asal. Kalau range itu daerah hasil. Nah, daerah asal itu berarti X-nya. Nah, nilai A, B, C adalah bilangan real. Bilangan real itu artinya semua bilangan nyata gitu. Baik yang bulat, desimal, negatif gitu. Itu bilangan real. Ya. Nah, kalian tulis bentuk umum fungsi kuadratnya. Ya, pengertiannya boleh. Ya, yang mau di screenshot, di foto, nanti tinggal tulis di rumah, silakan. Atau apa, dan juga dapat PDF dari Bapak, ya ditulis di rumah. Ya boleh, asal nanti ditulis, jangan sampai tidak ditulis. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Nah, itu agak mirip ya dengan persamaan kuadrat. Jadi ini sebuah formula atau sebuah fungsi, ini contoh. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Coba Bapak tanya ke Abdi, Gi, berapa nilai A, B, C-nya, Gi? A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 5. Oke, A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 5. Nah, ini masih menyambung dengan persamaan kuadrat, ya. Kalian harus bisa menentukan nilai A, B, C-nya. Kemudian, contoh lain dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 6x tambah 1. Nah, Bapak tanya ke yang di rumah. Bapak tanya ke Aisyah. Halo Aisyah. Halo Pak. Oke, Aisyah, tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya 3, B-nya 6, C-nya 1. Oke, betul. A-nya 3, B-nya 6, dan C-nya 1. Gitu. Yang ketiga, nah, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 9. Coba, Wildan. So, yang di sekolah, Wildan. ABC-nya berapa? A-nya 1. B-nya 0. Ya. C-nya negatif 9. Oke, A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 9. Oke, sip. Nah, jadi kan B itu kan variabel X-nya ya? Nah, nggak ada, itu berarti sama dengan 0. Dan C-nya sama dengan negatif 9. Oke. Berikutnya. Gigi. Tolong ke belakang. Belakang aja, supaya nggak terlalu dekat sama Wildan. Nah, gitu. Berikutnya, nanti bisa ada monitoring. Berikutnya yang keempat, Fx sama dengan 3/5 X kuadrat kurangi 1/4 X tambah 2. Oke, Bapak tanya lagi ke yang di rumah. Bapak tanya ke Sultan. Halo Sultan. Ada Sultan? Halo Pak. Oke, Sultan, tentukan nilai ABC-nya dari yang contoh keempat.
A-nya 3/5, B-nya min 1/4, C-nya 2. Oke, betul. Ya. A-nya 3/5, B-nya negatif 1/4, dan C-nya 2. Nah, itu contoh fungsi kuadrat. Yang kelima, fx sama dengan 4x kuadrat tambah 3x. Oke, yang di sekolah, Jaki, sebutkan ABC-nya. Oke, betul. A-nya 4, B-nya 3, C-nya 0. Yang keenam. Oke, itu yang keenam tuh, agak berbeda penulisannya. Fx sama dengan 8 dikurangi 5x dikurangi x kuadrat. Nah, Bapak tanya yang di rumah. Ori, tentukan nilai ABC-nya. Halo Ori? Iya, Pak. Oh ya, Ori, tentukan yang nilai ABC-nya nomor 6. A-nya -1. Betul. Terus? B-nya -5. Nah, Iya. C-nya? B-nya -5, C-nya 8. Oke, betul. A-nya -1, B-nya -5, C-nya 8. Itu dibalik ya. Jadi X kuadratnya diposisikan di yang paling belakang. Nah, jadi A itu adalah nilai dari koefisien X kuadrat. Ya. Nah, nilai dari koefisien X kuadrat. Nah, itu diletakkan di posisi terakhir. Dan itu X kuadrat negatif tandanya. Nah, kalau negatif ya berarti ini min ya, -1. B itu adalah koefisien X-nya. Jadi B-nya -5 dan C-nya sama dengan 8. Nah, sekarang contoh yang bukan fungsi kuadrat. Ya. Nah, ini contoh yang bukan fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kurang 5x. Itu bukan fungsi kuadrat. Coba yang di sekolah, Ninis, itu kenapa disebutnya bukan fungsi kuadrat? Karena bukan bentuk umum fungsi kuadrat, boleh. Oke, ada jawaban lain nggak? Ada alasan lain nggak? Kenapa itu disebutnya bukan fungsi kuadrat? Karena nggak ada koefisien A. Ya. Tidak ada variabel X kuadrat. Ya, karena kan tadi pengertiannya, pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ya. Derajat tertingginya X pangkat 2. Kemudian yang kedua, itu contoh yang bukan fungsi kuadrat. 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 5x kurang 1. Bapak tanya ke Rafasya. Halo Rafasya. Halo, Pak. Nah, coba Rafasya, tahu nggak itu alasannya apa? Kenapa disebutnya bukan fungsi kuadrat? Karena ada variabel X pangkat 3. Iya, karena ada variabel X pangkat 3. Karena itu variabel tertingginya X pangkat 3. Nah. Sementara tadi pengertiannya fungsi kuadrat itu variabel tertingginya harus X pangkat 2. Yang ketiga, fx sama dengan akar 2x min 8. Julfi, kenapa bukan fungsi kuadrat? Hah? Tidak ada variabel yang pangkat 2. Oke. Kalau akar pangkat berapa? Ada yang tahu kalau akar itu kalau diubah ke pangkat berapa? Bukan. Akar kuadrat pangkat berapa? Bukan. Nah, di rumah ada yang tahu bentuk akar kalau dirubah ke pangkat berapa? 1, Pak. Bukan. Betul. 1/2. Ya. Itu pangkat 1/2. Jadi kalau dirubah ke pangkat, 2x dikurang 8 dalam kurung pangkat 1/2. Ya. Jadi akar itu pangkat 1/2.
Yang keempat, fx sama dengan 2 per x kuadrat dikurangi 1/4x tambah 2. Rija, kenapa disebutnya bukan fungsi kuadrat yang nomor 4? Itu kan ada x pangkat 2-nya. Nah, itu bukan fungsi kuadrat. Kenapa? Apa? Apanya? Keduanya apa itu? X pangkat 2-nya? Tidak adil. Tidak adil, Bunga. Tidak adil. Emang kalau adil gimana kalau adil? Tidak real. Tidak real. Apanya yang tidak real? Hah? Apanya yang tidak real? Coba yang di rumah. Bapak tanya ke Raya. Raya, halo Raya. Iya, Pak. Raya, yang nomor 4 kenapa disebut bukan fungsi kuadrat? Apa Karena alasannya? bukan bilangan real. Apa? Bukan bilangan real. Bukan bilangan real. Apanya yang bukan bilangan real? Enggak tahu. Oke. Ada yang tahu soal yang di rumah? Soal yang di sekolah? Ada yang tahu? 2 per x kuadrat bukan? Nah, bukan bilangan real, enggak. Yang di rumah, coba ada yang tahu? Variabelnya bukan 2 buah bilangan real. Nah, ini kan 2 per x kuadrat. Nah, ini kan x kuadratnya sebagai penyebut ya. Nah, masih ingat nggak sih faktor pangkatan? Kalau ini x kuadrat naikkan ke atas, jadi pangkatnya gimana? Min, betul Jaki. Nah, jadi ini kalau dirubah, 2x pangkat min 2, begitu. Ya, ini kan x kuadrat di bawah. Kalau kita naikkan ke atas sebagai pembilang, jadi pangkatnya min. Begitupun yang bawah, 1/4x. Jadi 4x pangkat min 1. Begitu. Nah, ini tidak memenuhi dari fungsi kuadrat. Karena ini pangkat tertingginya adalah pangkat min 1. Syaratnya itu harus pangkat positif 2. Ya, x kuadrat. Nah, jadi ini pengecoh ya. Misalkan, Pak, ini ada x kuadratnya, Pak. Tapi x kuadratnya ini posisinya di bawah. Ya, sebagai penyebut. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, naik ke atas jadi pangkat min 2. Itu alasannya bukan fungsi kuadrat. Nah, ini ya tadi fx sama dengan, kita rubah 2x pangkat min 2, kurangi 4x pangkat min 1 tambah 2. Nah, ini pangkat tertingginya min 1, bukan positif 2. Nah, itu nomor 5. Contoh yang bukan fungsi kuadrat juga. Akar 5x kuadrat tambah 4x min 7. Paki, alasannya apa, Paki? Yang nomor 5. Kenapa bukan fungsi kuadrat? Nah, di dalam akar ya. 5x kuadrat diakarkan. Itu ya ada dalam tanda akarnya ya, jadi bukan fungsi kuadrat. Oke. Jadi di sini kalian bisa membedakan yang merupakan fungsi kuadrat yang bukan atau yang bukan fungsi kuadrat. Nah, ini akar 5x kuadrat jadi akar 5x ya. Itu kalau disederhanakannya. X kuadrat kalau diakarkan jadi X saja begitu. Akar 5 diakarkan ya berarti tetap aja akar 5. Itu bentuk sederhananya. Oke, baik yang di sekolah ataupun yang di rumah ada pertanyaan enggak untuk pengertian dan contoh fungsi kuadrat? Paham, Pak. Paham? Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini latihan soal. Buka buku paket halaman 79. Yang di sekolah mah nggak ada ya, nggak bawa. Yang di rumah, buku paket halaman 79, latihan 8. Nah, ini Bapak tampilkan aja nih. Ini yang di sekolah karena tidak bawa buku matematika ya. Karena tahunya bahasa Indonesia.
Nah, latihan 8. Di antara fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi kuadrat? Nah, jadi kalian jawabannya fungsi kuadrat atau bukan, ya, atau ya tidak, gitu ya. Nah, yang di rumah kalian buka buku paketnya halaman 79, tulis di pinggirnya ya atau tidak. Kalau ya itu berarti fungsi kuadrat, kalau tidak itu berarti bukan fungsi kuadrat. Oke, Bapak tanya dulu ke yang di sekolah. Wildan, yang nomor A, fungsi kuadrat bukan? Hah? Bukan, betul. Nah, yang A itu bukan fungsi kuadrat. Oke. Kemudian yang B. Bapak tanya ke Akbar. Halo Akbar. Ya, Pak. Oke, Akbar, yang B itu fungsi kuadrat atau bukan? Ya, gimana? Ya atau tidak? Fungsi kuadrat atau bukan? Iya. Ya, oke. Kenapa fungsi kuadrat? Iya, karena iya, Pak, nggak tahu. Iya, ya, alasannya apa? Karena pangkat tertingginya variabel x-nya pangkat 2. Oke. Kemudian yang C. Bapak tanya ke Jaki. Jaki, yang C fungsi kuadrat atau bukan? Ya, fungsi kuadrat. Alasannya apa, Ki? Hah? Nah, ada variabel x kuadratnya. Oke. Berikutnya yang D. Bapak tanya ke ini, Virial. Ada Virial? Halo Virial. Izin nggak? On cam? Nggak bisa? Oh, on mic. Ahnaf, halo Ahnaf. Halo Pak, Oke, Naf, yang D, fungsi kuadrat atau bukan? yang D, betul Pak. Oke, betul, fungsi kuadrat. Kemudian yang E, Julfi. Fungsi kuadrat. Yang E. Yang E. Jelas nggak Julfi? Oh, bukan, betul. Oh, bukan. Nah, yang E bukan fungsi kuadrat. Kenapa Julfi bukan fungsi kuadrat? X pangkat 2-nya ada di bawah ya, penyebut. Kalau disederhanakan jadi negatif. Oke. Berikutnya yang F. Bapak tanya ke Keisha. Halo Keisha. Iya, Bapak. Oke, Keisha, yang F fungsi kuadrat atau bukan? Yang F fungsi kuadrat. Ya, betul, fungsi kuadrat. Alasannya apa? Soalnya itu sama kayak bentuk umum fungsi kuadrat, cuma ditukar doang. Ya, betul, ditukar ya. Jadi ada variabel x kuadrat. Jadi yang F fungsi kuadrat. Berikutnya yang G, Paujan. Yang G fungsi kuadrat atau bukan? Fungsi kuadrat. Ya, di atas nurun. Tengah nurun. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, sip. Fx 12 tambah x per 4 kurang 2x kuadrat. Nah, itu jadi intinya kalian bisa membedakan mana yang termasuk fungsi kuadrat dan yang bukan fungsi kuadrat. Ya. Oke, barangkali ada pertanyaan cak yang di sekolah atau yang di rumah. Ini latihan sekolah bersama. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, berikutnya
Nilai fungsi kuadrat. Kita menghitung nilai fungsi kuadrat. Ini contoh soalnya. Diketahui sebuah fungsi f dalam kurung x, ya, atau disingkatnya fx, sama dengan x kuadrat tambah 3x dikurang 10. Nilai dari f dalam kurung min 2 adalah f min 2. Nah, kita ingat lagi istilah dalam fungsi. Jadi gini, materi matematika itu ada materi fungsi, baik fungsi linear atau fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi itu kalian ingat lagi istilah-istilah fungsi. Istilah-istilah fungsi ada yang disebutnya domain, ada yang disebutnya range. Nah, ini X itu disebutnya domain, ya. Domain itu daerah asal. Sementara min 2 juga sama domain. Pak, kenapa sama-sama domain? Di sini X itu di dalam tanda kurung, ya. Min 2 juga sama di dalam tanda kurung. Berarti posisinya sama sebagai domain, ya. Lalu fx itu disebutnya range. Nah, ini ada penyebutannya banyak. Fx itu disebutnya range, juga disebutnya nilai fungsi, juga disebutnya bayangan. Jadi sama itu aja ya. Fx itu adalah range-nya atau nilai fungsinya atau bayangannya. Nah, f-2 sama f-2 juga. Nah, jadi kita mengganti x-nya oleh min 2. Karena ini sama-sama domain, x domain, min 2 juga domain. Jadi x-nya diganti oleh min 2. Nah, f-2 juga disebutnya range atau nilai fungsi atau bayangan. Nah, bagaimana Pak cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya ya sederhana atau simpel. Variabel x-nya diganti oleh min 2. Ya, huruf x-nya diganti oleh angka min 2. Nah, ini kan fungsinya fx sama dengan x kuadrat tambah 3x min 10. Nah, jadi f min 2, x-nya diganti oleh min 2. Nah, nilai dari f min 2. Nah, min 2 kuadrat tambah 3 kali min 2 kurang 10. Coba, 3 min 2 kuadrat berapa? 4. 3 kali min 2. Min 6. Jadi 4 kurang 6 kurang 10. Berapa aja? Ya, ini 4 kurang 6 kurang 10. Ini? Oke, betul. Nah, 4 kurang 6 min 2, jadi min 12. Nah, jawabannya adalah min 12. Ya. Nah, jadi domainnya min 2 dan range-nya itu min 12. Atau nilai fungsi atau bayangannya adalah min 12. Simpel seperti itu jawabannya. Jadi X-nya diganti oleh min 2. Sok, yang di rumah atau yang di sekolah barangkali ada pertanyaan contoh soal nomor 1 ini. Yang di rumah ada pertanyaan? Aman, Pak. Sok, tulis saja tuh contoh soalnya.
Oke, anak-anak kita lanjut ya. Nah, itu contoh soal menentukan nilai fungsi kuadrat. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 9 tambah 4x kurang 5x kuadrat. Bayangan x sama dengan 3 dari fungsi tersebut adalah berapa? Nah, itu kan redaksi soalnya sedikit berbeda dengan yang tadi, tapi tetap cara menjawabnya sama, ya. Hanya berbeda kata-kata soalnya atau kalimat soalnya. Tapi caranya sama itu teh. Caranya sama bagaimana nilai variabel x-nya diganti oleh 3. Ya. Bayangan x sama dengan 3 dari fungsi tersebut adalah berapa? Itu fx sama dengan 9 tambah 4x min 5x kuadrat. Jadi x-nya sama dengan 3. X-nya diganti oleh 3. Oke, Bapak tanya ke Sadik. Halo Sadik. Halo Pak. Oke, Sadik, coba ini hitung nih. 4 kali 3 berapa, Dik? 12 Pak. Nah, yang belakang, 3 dikuadratkan dulu, berapa? 9. 9 kali 5. 45. 45, oke. Ya. Nah, jadi 9 tambah 12 kurang 45. Silakan hitung Sadik. Berapa? 66 Pak. Berapa Sadik? 66 Pak. 6. 9 tambah 12 kurangi 45. Oh iya salah Pak. Oke, so perbaiki. 21 dikurang 45. Min 24. Min 24. Oke. Min 24 Pak. Ya. Jadi F3 sama dengan min 24. Jadi itu jawabannya ya. Bayangan X sama dengan 3 dari fungsi tersebut adalah min 24. Oke, itu cara menghitungnya. Nah, tadi X-nya domain, 3-nya domain. Fx-nya range atau nilai fungsi atau bayangan. F3-nya itu range atau nilai fungsi atau bayangan juga. Nah, min 24 disebutnya range. Ya, jadi ada domain, ada range. Range itu apa? Ya, range itu nilai fungsinya atau bayangannya atau daerah hasil. Banyak sebutannya. Oke, stop. Sambil ada yang masih nulis ya. So your internet connection is unstable. Berarti sedang ada problem. Oke, nah ini latihan soalnya. Yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Di buku paket tuh halaman 80. Itu latihan soalnya. Cara jawabnya sama seperti tadi. Ya. Misalkan ini. Ini kan fungsi kuadratnya fx. 2x kuadrat tambah 5x kurang 10. Tentukan nilai fx jika x sama dengan min 3. Jadi ini x-nya diganti oleh min 3 aja. Gitu. Kemudian yang B, bayangan X sama dengan 2. Ini X-nya diganti oleh 2. Ya. Itu untuk yang nomor 2. Iya. Nomor 3. Tidak di Google Form ya. Jadi langsung X aja. Nah, yang nomor 3 juga sama ini.
Untuk fungsi fx sama dengan 9 tambah 5x min 2x kuadrat. Tentukan nilai fx berikut. F min 10, F min 2. Jadi ini x-nya diganti oleh min 10, diganti oleh min 2, diganti oleh 0, 1, 4, 8, dan 10. Ya, itu bergantian. X-nya diganti oleh angka-angka yang tertera di soal ini ya. Jadi nomor 2, nomor 3, cara menjawabnya sama seperti yang contoh soal tadi. Nah, itu latihan soalnya. Buku paket halaman 80. Hah? Boleh. Langsung jawaban gimana? Langsung hasilnya. Ya berarti kalau salah berarti nggak ada nilai plus. Jadi kan gini, misalkan itu berapa salah? Kita 10 ya. Nah 10. Kalau misalkan salah hasil akhirnya, tapi ada caranya. Nah, Bapak dikasih 95. Tapi kalau ada langsung jawabannya, ya supaya jawaban salah jadi 90. Oke, nah itu contoh latihan soal ya. Yang nomor 23. Nah, Bapak mau membahas contoh soal yang nomor 4. Bentar. Yang nomor 4 tuh kayak gini. Nah, itu kan di buku ada nomor 4. Nah, Bapak sajikan contoh soal yang setipe dengan nomor 4 yang di halaman 80. Oke, ya tadi itu latihan soalnya, nanti buat di rumah. Yang halaman 80, nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini contoh soal yang nomor 3. Tadi kan contoh soalnya baru 2 soal. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 7. Jika f dalam kurung m atau fm sama dengan 15, maka nilai m adalah berapa? Ketemu lagi sama m. Kemarin di persamaan kuadrat ada m ya. Bingung nyari m-nya. Oke, x itu domain. Jaki, m domain atau range? Huruf m. Domain, oke. M itu domain. Ninis, kalau 15 disebutnya apa? Range, oke, betul. Nah, fx itu range, nilai fungsi, nilai bayangan. Abgi, kalau fm disebutnya apa fm? Range, nah, betul range. Nah, jadi fx, fm, dan 15 itu penyebutannya sama, range atau nilai fungsi atau bayangan. Ya. Nah, di sini kita berawal dari rumus fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 7. Tadi kan x itu domain dan m juga domain. Jadi x-nya diganti oleh m karena sama-sama domain. Gitu. Jadi di langkah ini, Pak, itu kenapa x-nya diganti oleh m? Nah, jadi kalau jawaban simpelnya gini. Ini kan dalam kurungnya huruf x. Dan di sini dalam kurungnya adalah huruf m. Jadi x dan m itu kita anggap sama. Jadi x-nya diganti oleh m. Atau jawab alasan lainnya, x dan m sama-sama domain. Ya. Jadi bisa diganti, x-nya diganti oleh m. Karena posisinya atau statusnya sama-sama domain. Kemudian fm diganti lagi. Fm tadi sama dengan berapa? Nah, 15, betul ya. Fm-nya sama dengan 15. Jadi fm-nya diganti oleh 15. Nah, jadi yang beda di yang langkah ketiga, fm-nya diganti oleh 15. Pak, kenapa diganti oleh 15? Karena fm dan 15 itu sama-sama range, ya. Fm disebutnya range, 15 juga disebutnya range. Jadi diganti fm-nya oleh 15. Nah, ini masuk ke persamaan kuadrat. Di transposisi. Transposisi itu yang pindah ruas. Yang mana pindah ruasnya? Angka berapa? Angka? Nah, betul, angka 15. Ya.
Nah, 15-nya pindah ke kanan, jadi negatif. Ditransposisi. Angka 15 pindah ruas atau transposisi ke kanan, jadi dikurang. Dikurang itu berarti negatif. Yang kiri, karena 15-nya sudah pindah, bersisa 0. Ya, habis. Nah, M kuadrat kurangi 2M tambah 7 kurang 15. Sederhanakan yang ini, 7 kurang 15, berapa? Min 8. Oke. 0 sama dengan M kuadrat kurang 2M kurang 8. Kita balik aja ya. Nah, biasanya kan kalian tidak terbiasa nolnya di kiri ya. Kalau persamaan kuadrat itu umumnya atau lazimnya nolnya di kanan. M kuadrat dikurang 2M dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini cara pengerjaannya sama dengan yang persamaan kuadrat. Difaktorkan. Cari dua bilangan, kalau ditambah berapa, kalau dikali berapa? Oke, yang di rumah, cari dua bilangan, kalau ditambah berapa, kalau yang dikali berapa? Kalau yang di rumah? Ditambah min 2, Pak. Nah, kalau dikali? Min 8. Min 8. Oke, angkanya berapa? Angkanya berapa, Ki? Min 4 sama 2. Oke, sip. Nah, min 4 kali 2 itu sama dengan min 8. Kalau min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Ya. Jadi pemfaktorannya begini. M kurang 4 kali M tambah 2 sama dengan 0. Itu nyambung lagi ke bab sebelumnya. Jadi nilai M-nya berapa, Julfi? Kan dibalik. Itu kan min 4 dan positif 2. Jadi M-nya sama dengan 8 atau 2? 4 atau min 2. Oke. Dan M min 4 sama dengan 0 atau M tambah 2 sama dengan 0. Jadi dibalik M sama dengan 4 atau M sama dengan min 2. Itu jawabannya. Oke, bentar. Sok. Boleh ditulis dulu. Dipahami lagi. So, M sama dengan 4 atau M sama dengan min 2. Nah, jadi proses pengerjaannya mirip dengan persamaan kuadrat. Oke, yang di rumah, barangkali ada pertanyaan. Yang di sekolah ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Sudah ditulis? Oke. Itu tadi latihan soalnya ya, yang nomor 4. Jadi yang ini, nah ini ya cara pengerjaannya sama dengan latihan soal yang keempat ini. Yang A dan B itu caranya sama dengan contoh soal yang tadi. Ini mah dibahas. Nah, ganti lagi. Yang nomor 5. Nah, ini yang contoh soal yang kelima. Oke, satu lagi contoh soalnya. Diketahui sebuah fungsi kuadrat. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x tambah 6. Nilai fungsi untuk f dalam kurung x tambah 2 adalah berapa? Nah, di sana dalam kurungnya bukan bentuk angka ya, jadi bentuk aljabar lagi.
Yang sesudah F. Yang sesudah huruf F dalam kurungnya X tambah 2. Nah, ini kan soalnya Fx sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 6. Jadi X-nya diganti oleh X plus 2. Nah, jadi semua variabel X-nya diganti oleh X plus 2. Ya. X plus 2 kuadrat tambah 3 dalam kurung X plus 2 tambah 6. Ini kan X-nya ada 2, yang satu dikuadratkan, yang satu tidak. Nah, yang satu mah dikali 3. Oke, masih ingat ini X tambah 2 pangkat 2 dari gimana? Nah. X tambah 2 pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti? Ya, di double ya. Nah, double. Jadi X tambah 2 kali X tambah 2. Karena ini di double kuadrat. Nah, tambah 3 kali dalam kurung X tambah 2 tambah 6. Oke, perkaliannya. Yang air mancur. X kali X. Berapa? X kuadrat. Oke, betul. Kemudian X kali 2. X. Oke, sih, betul. Yang di rumah juga sama. 2 kali X. 2X. 2X. 2 kali 2, 4. 4. Yang ini juga sama, kali pelangi. Nah, 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6. Ya, 3X tambah 6. Nah, jadi begini. X kuadrat, tadi X kali X, X kuadrat. X kali 2, 2X. 2 kali X, 2X. Ditambah 4. Ya, ini 4 itu dari 2 kali 2, 4. Nah, 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6. Nah, yang X-nya disederhanakan, jadi berapa X? 7X. Kemudian yang konstantanya? 16. Oke. X kuadrat tambah 7X tambah 16. Itu jawabannya. Hah? Ya, udah itu. Nilai fungsi. Jadi itu rumus baru lagi gitu. Jadi nilai fungsinya itu dalam bentuk rumus baru lagi. Ya. Oke, itu anak-anak untuk materi fungsi kuadrat kita yang bagian pertama hari ini ya. Nah, latihan soalnya tadi yang halaman 80. Yang halaman 80 nomor 2, 3, 4, 5. Ya, halaman 80 yang latihan 8 nomor 2, 3, 4, 5. Cara menjawabnya tadi sama dengan contoh soal yang kita bahas. Ya. Oke, sekian saja. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Ya, selamat beristirahat. Yang di rumah, halo yang di rumah. Halo, Pak. Oke, yang di rumah nanti pas ke sekolah kalau masih rapotnya masih ada di rumah dibawa ya. Oke, Pak. Ya. Halaman 80 nomor 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yuk, Terima kasih, sama-sama. Bapak. Salam. Wih, langsung keluar semua.